Saudara-saudari yang terkasih, saya mencoba dengan para volunteer katekis volunteer di paroki ini mencoba menyiapkan persiapan katekumenat masa belajar agama untuk dibaptis sedemikian rupa mengikuti kalender liturgi. Walaupun masih belum bisa sempurna karena biasanya pendaftaran untuk menjadi katekumen itu kan di kita sporadis, ada yang muncul bulan ini. Padahal sudah beberapa tahun kita akan mulai yang sama semuanya. Untuk mereka yang dari gereja lain kita akan mulai di Januari dan Juli, jadi 2 kali dalam 1 tahun. Supaya mereka yang ingin bergabung di dalam gereja Katolik dan karena sudah dibaptis tidak akan dibaptis lagi, maka cukup persiapan kira-kira 2-3 bulan. Hanya hal-hal yang fundamental yang membedakan gereja mereka sebelumnya dengan gereja Katolik. Maka tidak perlu panjang-panjang. Dia sudah menghayati kehidupan sebagai orang Kristiani. Tetapi berbeda untuk mereka yang berasal dari agama lain. Karena sama sekali belum bersentuhan. Mungkin ketika kecil, waktu kecil saya sekolah di sekolah Katolik. Waktu kecil saya teman-temannya Katolik semua. Terserah, gak jadi masalah. Tetapi penghayatan membutuhkan sebuah proses. Tidak bisa ujuk-ujuk. Saya mau jadi Katolik maka saya menjadi orang Katolik. Membutuhkan proses yang panjang untuk menyiapkan bukan hanya fisik, terutama adalah menyiapkan spiritualitas dia supaya dari agamanya yang lama beralih menjadi orang Katolik, orang Kristiani, pengikut Kristus yang mungkin berbeda jauh dari segala sisi, dari ajaran, dari sikap hidup, dari penghayatan tentang dunia ini dan lain-lain. Oleh karenanya yang dari agama lain harus mempersiapkan dirinya cukup panjang, 1 tahun melalui proses-proses masa prakatekumenat untuk menimbang-nimbang mau terus enggak. Kalau dia itu paling 1 bulan, setelah itu kalau oke, masuk di dalam upacara penerimaan sebagai katekumen. Tahap berikutnya tahap belajar, tahap katekisasi, tahap resmi sebagai katekumen yang berproses bersama umat yang lain, mengikuti kalender liturgi, menghayati seperti apa perjalanan liturgi gereja Katolik dan seperti apa sejarah keselamatan yang akan kita lalui, berproses sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Baru kemudian nanti pada upacara tahap kedua penerimaan calon baptis. Setelah melalui periode yang panjang ini, dia bukan hanya sudah bertekad tetapi juga sudah disiapkan sedemikian rupa oleh orang-orang Katolik yang lebih dulu dibaptis, para volunteer itu. Baru diputuskan orang ini pantas atau tidak untuk dibaptis. Kalau pantas untuk dibaptis maka memasuki tahap kedua pembaptisan. Setelah itu apakah akan dilepaskan? Tidak. Sebagai umat baru seringkali ada banyak persoalan yang membingungkan dia. Maka dibutuhkan satu proses yang disebut masa mistagogia, masa pendampingan sebagai umat baru. Dan itu kita lalui juga. Supaya orang benar-benar ketika dilepas sebagai umat Katolik, dia sekurang-kurangnya mempunyai basic yang kuat untuk kehidupan sebagai orang Katolik. Bagaimana dengan yang dibaptis bayi? Enggak melalui ini. Ujuk-ujuk masih nangis, aku membaptis engkau, jadilah Katolik. Nah yang seperti ini kan kalau orang tuanya benar-benar sih syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika orang tuanya masa bodoh, mungkin sibuk cari uang, sibuk meningkatkan karir dan lain-lain, anak dititipkan. Kalau yang dititipi benar, punya basic iman yang sama, bersyukurlah anak ini bertumbuh di dalam iman Katolik. Tapi kalau enggak, orang tua yang masa bodoh, yang tidak peduli, ini akan jadi apa nanti? Maka tanggung jawab para orang tua. Ketika mau dibaptis kan ada 1 kali pertemuan untuk diingatkan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dari anak yang dibaptis. Supaya anaknya bisa bertumbuh. Kan enggak cukup cuma diguyur air kemudian jadi orang Katolik nih. Enggak cukup. Harus ditumbuhkan hidupnya sebagai orang Katolik.
perlu berproses di dalam keluarga. Ketika proses katekisasi di dalam keluarga tidak berlangsung, jangan pernah bermimpi atau berdoa, Tuhan mudah-mudahan ada yang terpanggil jadi imam, jadi suster anak-anakku. Nggak akan. Tuhan, aku ingin anak-anakku sukses sebagai orang yang jujur, orang yang jelas sebagai manusia yang punya penuh kasih sayang. Nggak akan. Doa tanpa diikuti dengan sikap pengajaran untuk anak-anak kita, jangan pernah bermimpi anak kita menjadi orang berkualitas, orang Katolik yang sejati. Nggak akan. Maka pentingnya katekisasi di dalam keluarga untuk anak-anak yang dibaptis bayi. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bacaan semua berbicara tentang pembaptisan Tuhan. Bacaan pertama Nabi Yesaya menggambarkan, lihatlah inilah hambaku yang orang pilihanku dan seterusnya. Kemudian bagaimana di dalam bacaan kedua Kisah Para Rasul menggambarkan juga ketika Yesus dibaptis. Dan di dalam Injil Matius yang kita dengar tadi digambarkan secara singkat proses pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan kok dibaptis sih, ngawur nih. Dia Tuhan, ngapain lagi dibaptis? Nah inilah disinilah barangkali yang perlu kita pahami. Pertama, makna hari raya pembaptisan Tuhan hari ini ingin mengajak kita menyadari solidaritas Allah terhadap manusia. Allah yang menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, menjadi manusia yang utuh. Maka dia berproses juga sama seperti manusia lain yang perlu dibaptis, perlu disahkan untuk menjadi orang Kristiani. Yesus memang tidak mendirikan agama Kristiani, tetapi berproses kemudian di dalam pertumbuhan gereja perdana. Jadi Yesus solider dengan manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tidak punya dosa, maka seharusnya tidak perlu dibaptis. Dia dibaptis untuk solider dengan kita manusia yang berdosa ini. Sebagai orang berdosa ketika kita dibaptis, kita yakini seluruh dosa asal kita dihapuskan. Berbahagialah mereka yang setelah dibaptis pasti masuk surga ya, menurut keyakinan kita kan. Karena dia sudah tidak ada dosa. Pembaptisan menghapuskan dosa asal dan dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Setelah itu dia menjadi manusia baru. Yesus ingin solider dengan kita manusia yang berdosa. Melalui pembaptisannya, Allah ingin memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan menjadi anak Allah. Maka ketika kita dibaptis pun kita menjadi anak Allah. Surat baptis zaman dulu itu kan kalimat-kalimatnya benar-benar teologis kan. Dibaptis ini telah diangkat menjadi ahli waris surga. Keren kan? Ahli waris surga, benar. Karena kita diangkat menjadi anak Allah. Kita bermartabat sebagai anak-anak Allah. Maka dalam hidup kita apakah kemartabat Allahan anak Allah itu terwujud atau tidak, tergantung kita mau atau enggak. Kalau hidup kita serampangan, hidup kita penuh ketidakpedulian, hidup kita tidak pernah diwarnai oleh kasih, padahal kita ahli waris surga loh, anak Allah. Kalau anak Allah, pantaskah hidup kita seenaknya itu? Ayo kita perbaiki. Termasuk para imam, para uskup, para kardinal yang kemarin berkumpul di Vatikan, dikumpulkan oleh Bapak Suci untuk merancang seperti apa peranan para kardinal ini di dalam gereja Katolik ke depannya. Tidak cukup kalau ada paus meninggal baru mereka kumpul. Tapi Paus Leo menginginkan supaya secara berkala kumpul mereka di dalam konsistori untuk menyatukan sudut pandang sebagai pangeran gereja. Pembaptisan Tuhan sebagai tanda awal dimulainya karya Yesus di tengah-tengah umat manusia.
Pada usia 30 tahun dia dibaptis. Oleh karenanya hari ini mengakhiri seluruh masa Natal. Setelah dibaptis, setelah dirayakan pembaptisannya, mulai besok kita diajak untuk merenungkan karya Yesus. Apa yang dia lakukan, mulai dari mujizat pertama, mujizat kedua, dan segala macam sikapnya itu. Apakah ketika kita dibaptis juga kita benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus, mulai berkarya sebagai orang yang dibaptis, mulai berkarya sebagai orang Katolik, mengikut Kristus? Kalau belum, mari kita perbaiki. Pesta pembaptisan Tuhan juga menjadi tanda dimulainya sebuah kehidupan baru. Roh Kudus turun atas dia. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus dicurahkan juga di dalam hati kita. Kita dipakaikan pakaian putih sebagai tanda bahwa kita mulai sebuah kehidupan baru. Diberikan lilin bernyala sebagai tanda bahwa di dalam hati kita mulai saat itu berbeda. Bedanya apa? Ada cahaya Kristus di dalamnya yang dilambangkan dengan lilin baptis itu. Saudara-saudara yang terkasih, soal berfoto silakan. Tetapi yang lebih penting dari itu, ketika ini dibongkar nanti sore oleh panitia Natal, sebagai tanda juga kita membongkar kemanusiaan kita yang lama. Kita seperti Kristus menghayati kembali janji baptis kita. Kita seperti Kristus mulai berkarya sebagai manusia baru yang dicerahkan oleh Roh Kudus. Mari kita berlomba-lomba menjadikan hidup kita pantas disebut sebagai orang yang dibaptis. Amin.